Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Asnya Berbagi, channel yang selalu memberikan informasi, tutorial, dan motivasi. Di video kali ini saya akan membahas cara untuk mendapatkan penghasilan atau uang dari internet. Ya, gimana? Penasaran? Jika penasaran, ikuti terus video ini. Cara yang pertama yaitu dengan membuka toko online ya. Jadi membuka toko online bisa menjadi cara mendapatkan uang dari internet ya, terutama jika Anda memiliki produk barang yang berkualitas. Toko online merupakan sebuah website ya yang memajang beragam produk untuk dijual. Toko online juga disertai fitur yang memudahkan transaksi pembelian. Tiap pembayaran bisa dilakukan secara otomatis lewat payment gateway. Ya, sudah begitu toko online Anda bisa terus buka selama 24 jam, jadi nggak ada tutupnya. Toko online juga menawarkan jangkauan audiens yang luas, ya beda halnya ketika Anda menjual produk secara offline dengan pasar terbatas. Selain itu, biaya pengelolaan toko online jauh lebih murah ya, jauh lebih kecil. Toko online yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Ya, tahap selanjutnya maka yang harus Anda lakukan adalah mengatur toko online Anda, mulai dari menentukan jenis pembayaran yang diterima hingga aturan pengiriman barang. Setelah itu, tambahkan produk yang Anda jual, lengkapi dengan deskripsinya. Untuk memudahkan pembeli, Anda juga dapat mengaturnya dalam beberapa kategori. Dengan demikian, Anda sudah siap menjual produk secara online. Untuk meningkatkan penjualan, jangan lupa untuk mempelajari teknik digital marketing yang tepat. Selain itu, perhatikan fitur toko online Anda untuk meraih kesuksesan dengan cepat. Beberapa fitur yang harus ada di toko online Anda antara lain harus user friendly, kemudian harus mobile responsif, ya, kemudian ada halaman promo, kemudian yang pasti ada payment gateway. Oke ya, silahkan dicoba. Cara yang kedua adalah bergabung dengan afiliasi. Secara sederhana, afiliasi adalah kerjasama promosi dan penjualan produk. Ya, Anda akan mendapatkan imbalan berupa komisi untuk tiap penjualan produk yang terjual. Prinsip dasarnya revenue sharing alias berbagi pendapatan ya. Jadi itu prinsip dasarnya dari afiliasi. Bisa dikatakan afiliasi adalah cara menghasilkan uang dari internet tanpa modal. Enak ya, sebab hampir semua program afiliasi memungkinkan orang yang bergabung itu bisa gabung secara gratis. Untuk mendapatkan uang dari afiliasi, Anda perlu mendaftar ya di sebuah program afiliasi terlebih dahulu. Ya, di luar negeri program yang populer adalah contohnya ya Amazon Affiliate. Di Indonesia, Anda bisa bergabung dengan program afiliasi di Indonesia ya tanpa biaya pendaftaran. Biasanya seperti itu ya. Jadi banyak sekali program-program afiliasi yang ada di Indonesia ya. Jadi Anda bisa afiliasi dengan Shopee, Anda afiliasi dengan Tokopedia, bisa afiliasi dengan Bukalapak, dan masih banyak lagi program-program afiliasi yang ada di Indonesia. Ya, setelah mendaftar, Anda akan mendapatkan banner referral atau kode kupon, biasanya seperti itu ya. Jadi Anda bisa membagikannya ke orang lain ya, bisa ke pengunjung website atau ke follower Anda yang ada di media sosial. Secara umum, afiliasi bisa menunjukkan hasil dalam waktu relatif cepat. Ya, bahkan di program afiliasi yang ada di Indonesia, Anda bisa melakukan pencarian dana atau payout dengan minimal hanya 2 penjualan yang aktif saja. Oke ya, dengan Anda menjual 2 kali saja, Anda bisa mendapatkan hasil ya. Jadi menyenangkan sekali. Oke ya. Jadi memilih program afiliasi yang tepat itu penting. Program afiliasi yang baik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama adalah pastikan komisinya menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah pembayarannya tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah registrasi mudah dilakukan. Ya, gimana mau mencoba? Silahkan dicoba. Cara yang ketiga adalah menjual produk secara dropship. Dropship memang salah satu cara untuk mendapatkan uang di internet yang nyaris tanpa modal.
Secara singkat, prinsip kerja dropship seperti reseller. Anda berjualan produk dari pihak lain. Bedanya, reseller harus menyimpan barang sebelum dijual kembali, kalau dropship tidak, sebab semua pengiriman barang dilakukan oleh supplier. Ya, meskipun margin keuntungannya tidak sebesar berjualan produk sendiri, tapi cukuplah hasilnya menjanjikan. Ya, di Indonesia dengan banyaknya marketplace membuat dropship berkembang dan bisa mendatangkan penghasilan hingga jutaan rupiah. Ya, jadi untuk menjajal bisnis dropship ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama, menentukan produk yang akan dijual, misalkan produk elektronik, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mencari supplier dengan reputasi baik. Nah, ini penting. Kenapa? Jangan sampai nanti ketika pelanggan Anda sudah transfer, ternyata sama suppliernya nggak dikirim barangnya. Nah, ini masalah. Jadi makanya supplier dengan reputasi baik itu penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sarana berjualan. Anda mau jualan di mana? Di marketplace kah? Di website pribadi atau di media sosial. Nah, ini sudah harus mulai Anda pikirkan karena nanti Anda membangunnya di mana. Ya. Kemudian yang keempat adalah Anda wajib membangun brand Anda sendiri dan mempromosikannya. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, jika langkah tersebut sudah Anda lakukan, ya maka saya yakin Anda sudah siap berjualan secara dropship. Oke ya. Silahkan dicoba. Yang pasti nanti Anda akan menemukan sesuatu yang berbeda di bisnis dropship ini. Oke ya, silahkan dicoba. Cara yang keempat adalah membuat blog. Blogging bukan lagi sekedar hobi sekarang ini ya. Kegiatan ini bisa menjadi cara untuk mendapatkan uang dari internet bagi pemula dan nyaris tanpa modal. Berita bagusnya, siapapun bisa membuat dan menulis blog. Ya, tidak ada aturan pakem atau topik apa yang harus ditulis ya, bebas Anda boleh menulis topik apapun, tentunya harus sesuai dengan passion Anda ya, jangan sampai apa yang Anda tulis Anda nggak suka atau nggak sesuai dengan passion Anda. Nah, ini nanti jadi beban ya. Untuk mendapatkan uang dari blogging, tentunya Anda harus membuat blog sebagai langkah awal. Ingat ya, selalu buatlah blog dengan berlangganan hosting ya. Jadi kita jangan membuat blog di blog yang gratisan ya, karena kesannya nggak profesional. Ya, jadi pasti nanti di sana Anda terkesan bahwa mencari yang gratisan. Jadi kalau bisa buat blog dengan menggunakan nama domain Anda sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Pertama, hampir semua platform blog gratis melarang Anda untuk memasang iklan. Nah, itu nggak enak ya. Jadi kalau kita nggak punya blog nggak berlangganan hosting sendiri, kadang-kadang kita repot kalau misalkan kita mau masang iklan di blog kita ya. Karena kalau kita gratisan biasanya jarang ya platform blog yang memberi fasilitas kita untuk masang iklan di situ. Yang kedua, platform blog bisa saja menghapus blog Anda jika dianggap melanggar. Itu yang nggak enak. Blog Anda sudah rame, ternyata Anda membuatnya di tempat membuat blog yang gratisan, tiba-tiba Anda melanggar, kemudian blog Anda dihapus. Waduh, kacau nanti. Ya. Nah, jika blog pribadi Anda sudah online, nah ini ya, jadi pastikan ya Anda sudah membuatnya di tempat yang benar, kemudian Anda hosting dengan nama domain sendiri ya. Jadi jika blog Anda ini sudah online, lanjutkan pada tahap pembuatan konten yang menarik ya. Semakin bermanfaat konten tersebut, semakin besar kemungkinan pengunjung bisa mendapatkan manfaat ya. Jadi jika pengunjung mendapatkan manfaat, maka yang pasti blog Anda akan cepat banyak pengunjungnya, akan banyak orang yang mengunjungi blog Anda, yang pasti trafficnya akan cepat untuk naik. Ya. Jika kondisi tersebut sudah dicapai, Anda bisa mulai untuk mendapatkan penghasilan online. Dari mana? Yang pasti satu, iklan. Ya, Anda bisa bergabung dengan Google AdSense. Ya, jadi saat pengunjung mengklik iklan yang dipasang di blog Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan ya. Kemudian yang berikutnya adalah sponsor post ya. Anda bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk mengulas suatu produk di blog Anda. Nah, menarik ya. Oke. Yang ketiga, afiliasi. Ya, cukup tempatkan banner afiliasi di blog Anda, lalu dapatkan komisi setiap kali pengunjung mengklik link itu.
ya. Nah, untuk dapat membangun blog yang baik, ada beberapa tips yang harus Anda perhatikan. Pertama, ya, pilihlah topik atau niche yang Anda kuasai. Ya, blog Anda harus sesuai dengan passion Anda. Ya, jangan sampai Anda membuat blog tapi Anda nggak nyaman di situ. Ya. Yang kedua, aktiflah bekerja sama dengan banyak pihak untuk meningkatkan link. Yang ketiga, pelajari SEO agar lebih cepat mendapatkan pengunjung. Oke ya, jadi itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan jika Anda tertarik untuk membuat blog dan mendapatkan uang dari blog yang Anda bangun. Ya, menarik ya, silakan dicoba. Cara yang kelima adalah membuka jasa online coaching ya. Jadi Anda bisa menghasilkan uang dari internet tidak harus bermodal barang. Anda juga bisa menawarkan jasa atau keahlian Anda. Salah satunya adalah keahlian mengajar. Online coaching di sini adalah berbagi ilmu secara online menggunakan perangkat digital ya. Jadi ada sangat banyak ilmu atau keahlian yang bisa Anda bagikan secara online. Mulai dari mata pelajaran di sekolah, tutorial, hingga tips dan trik bisnis. Ya, jadi dan masih banyak lagi yang lain. Ada dua pilihan untuk menggunakan cara ini. Yang pertama adalah Anda bergabung ke platform mengajar online seperti kelaskita.com. Ya, atau Anda bisa memanfaatkan website pribadi Anda. Jadi Anda terserah mau pilih yang mana. Ya, perlu diingat bahwa dengan website pribadi Anda bisa membangun identitas online dengan lebih baik dari sisi branding maupun upaya pengembangannya. Sesi mengajar dalam online coaching ini bisa dilakukan melalui video calling, menggunakan WhatsApp atau menggunakan Skype ya. Cara lainnya adalah menggunakan live streaming ya, khusus anggota di website atau di blog Anda. Selain menentukan kelompok usia atau materi yang diajarkan, Anda juga bisa menentukan apakah akan menggelar sesi personal atau membuka kelas kolektif ya. Jadi silakan disesuaikan. Jika Anda tertarik menggunakan cara ini, pastikan untuk yang pertama, menentukan target peserta sesuai dengan keahlian Anda. Jadi kalau keahlian Anda misalkan di bidang fotografi, pastikan pesertanya nanti adalah orang-orang yang interest dengan fotografi. Ya, jangan sampai nanti salah. Kenapa? Karena nanti yang pasti tujuan Anda tidak akan tercapai. Nah, yang berikutnya adalah miliki sarana pengajaran yang berjalan dengan baik ya. Jadi minimal Anda harus menyiapkan koneksi internet. Anda bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Yang pasti proses pembelajaran bisa terjadi dengan nyaman. Kemudian yang ketiga, Anda harus mengatur jadwal mengajar dengan baik. Jangan sampai jadwalnya bentrok, orang sudah nunggu tapi Anda masih ngajar di orang atau di kelas yang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang berikutnya adalah materi pelajaran yang berkualitas, lengkap dan unik. Jadi yang paling penting di sini yang ditekankan adalah sisi keunikan. Jadi Anda harus punya sisi unik, apa yang Anda tawarkan, jasa yang Anda tawarkan itu harus ada keunikannya. Bedanya apa dengan yang ada di tempat lain atau dengan orang lain? Nah, di sini Anda harus pikirkan caranya. Oke ya, saya yakin Anda mampu untuk bisa membuat itu. Oke, boleh dicoba ya, dan silahkan Anda coba. Ya, saya yakin ini menarik. Oke, cara yang keenam adalah membuat kursus online. Ya, membuat kursus online juga memungkinkan Anda untuk menghasilkan uang dengan bekal keahlian. Bedanya kalau kursus online ini ya menuntut Anda memiliki website sebagai pusat aktivitas online. Ya, kalau online coaching tidak. Ya, jadi kalau pelatihan online mungkin hanya menggunakan media live streaming ya seperti itu. Tapi kalau kursus online di sini, maka Anda harus memiliki website ya sebagai pusat aktivitas online Anda. Ya, dan lebih menekankan kepada penyediaan materi pengajaran yang menarik. Beberapa contoh website online course yang bisa Anda jadikan contoh ya, misalkan Udemy atau mungkin Ruang Guru dan masih banyak lagi yang lain. Untuk membuat kursus online, Anda bisa membangun website Anda sendiri dengan platform yang mudah ya. Anda bisa menggunakan WordPress.
ya. Anda tinggal menginstal plugin LMS ya. Jadi di WordPress ada plugin namanya LMS ya, tinggal Anda install saja ya. Jadi nanti Anda tinggal banyak kok pembelajarannya di internet yang bisa Anda ikuti untuk bisa membuat website kursus online sendiri ya. Plugin LMS memungkinkan Anda membangun kursus online dengan mudah di website WordPress Anda. Ya, sangat mudah sekali ya. Fitur yang ditawarkan pun itu cukup lengkap seperti penataan kursus, membuat kuis, dan sampai ke pengelolaan pembayarannya. Untuk meraih hasil optimal saat membuka kursus online, ada beberapa tips yang perlu Anda ketahui. Ya, minimal di sini Anda paham dulu. Yang pertama adalah pilihlah salah satu topik ya yang Anda kuasai, hampir sama dengan model pelatihan online ya. Jadi kursus di sini karena sifatnya adalah Anda menjual jasa, maka di sini Anda harus tahu kira-kira apa yang paling Anda kuasai. Silahkan itu yang dijadikan sebagai bahan materi kursusnya ya. Jadi misalkan Anda mahir di desain, maka silahkan buka kursus online tentang mendesain ya. Anda mahir misalkan di dalam editing video, ya silahkan buka kursus tentang editing video ya. Anda suka masak misalkan seperti itu, ya silahkan buka kursus online masak ya. Jadi di sini harus ya sesuai topiknya dengan apa yang Anda kuasai. Yang kedua, pastikan topik tersebut banyak diminati. Ini yang paling penting, Anda harus melakukan riset. Kalau tidak gimana, maka nanti yang pasti kursus online Anda akan sepi, ya sepi peminat. Kenapa? Karena mungkin orang nggak suka, orang nggak butuh. Nah, jadi Anda harus tahu, Anda harus cari trennya sekarang itu apa yang dibutuhkan orang. Ya, orang butuh apa, Anda beri. Nah, kan seperti itu ya. Jadi ada permintaan, Anda bisa menyediakan. Ya, jadi kalau permintaan ketemu dengan penyedianya, maka akan terjadi interaksi. Oke ya. Yang ketiga, buatlah konten yang menarik dan interaktif ya. Jadi silakan lihat konsepnya Ruang Guru ya, atau silakan lihat konsepnya Udemy ya. Di sana semua isi kontennya menarik. Ya, selain menarik yang pasti interaktif. Ya, orang bisa interaksi dengan Anda langsung ya. Selain itu juga di sana disediakan banyak sekali konten-konten yang sangat interaktif sekali. Kemudian yang berikutnya ini yang paling penting ya, Anda harus memfasilitasi beragam jenis pembayaran untuk memudahkan konsumen ya. Kalau sekarang ini saya yakin banyak kok orang yang sudah punya mobile banking, kemudian menggunakan e-wallet dan lain sebagainya. Nah, di kursus online Anda itu Anda harus fasilitasi ya. Jika Anda sudah melakukan itu, saya yakin tinggal nunggu waktu saja kursus online Anda akan sangat ramai peminatnya ya. Silakan dicoba. Saya yakin untuk era sekarang ini orang kadang juga malas keluar untuk mempelajari sesuatu, dia pengennya dari rumah saja bisa belajar sesuatu. Nah, peluang ini yang harusnya Anda bisa tangkap. Oke ya, menarik ya. Silakan dicoba. Yang ketujuh adalah menawarkan kalian desain grafis. Ya, saya paham tidak semuanya dari Anda menguasai atau punya kalian mendesain. Ya, apalagi desain grafis ya. Cuma di sini saya yakin ada beberapa di antara Anda, mungkin banyak di antara Anda yang menguasai kalian ini. Apa salahnya kita menawarkan kalian kita ya untuk mendesain ke internet ya. Siapa tahu nanti banyak yang banyak yang membutuhkan juga ya. Jadi mewujudkan sebuah konsep menjadi tampilan visual yang menarik itu tidaklah mudah ya. Jadi makanya saya paham tidak semua orang menguasai kalian ini ya. Oleh karena itu kalian seorang desainer grafis sangat dibutuhkan. Tapi yakinlah jika Anda ingin mempelajari desain grafis, maka kalian Anda akan banyak dibutuhkan ya, terutama untuk tujuan bisnis. Pasti ya, sekarang apa sih yang nggak ada? Misalkan kita membuat banner aja perlu sentuhan desain grafis. Kita membuat brosur perlu sentuhan desain grafis. Bahkan kita membuat tampilan misalkan seperti kartu nama, merchandise dan sebagainya, itu semua butuh sentuhan seorang desainer grafis ya. Dengan kalian desain yang Anda miliki, ada banyak cara untuk menghasilkan uang dari internet ya. Jadi Anda bisa cari ya di internet itu banyak cara ya. Jadi bisa Anda tawarkan
keahlian Anda di internet, atau Anda bisa ikut atau daftar di web-web di mana di sana itu menyediakan job atau project tentang penawaran untuk membuat project atau mengerjakan project desain grafis ya. Untuk mengikuti cara cari uang lewat internet ini, yang pasti Anda harus punya website portofolio yang sangat direkomendasikan. Karya-karya Anda silahkan Anda masukkan di website itu, atau minimal silahkan Anda menggunakan Instagram lah. Ya, jadi hasil karya desain Anda silahkan masukkan ke Instagram ya. Nah, jadi di situ Anda bisa membuat web sendiri atau bisa menggunakan Instagram. Untuk apa sih tujuannya? Untuk memudahkan klien yang ingin menghubungi Anda. Oke ya, jadi semakin banyak Anda berinteraksi di dunia maya, yang pasti nanti kemungkinannya akan semakin banyak juga orang yang mulai mengetahui keahlian Anda ya. Jadi pastikan itu yang Anda lakukan dulu ya. Lumayanlah untuk Anda memulai promosi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi di sini minimal siapkan Instagram lah untuk bisa orang mengetahui portofolio yang pernah Anda buat. Ya, jadi nanti di bio Instagram di sana pastikan orang bisa menghubungi Anda dengan mudah. Oke ya, jadi siapa tahu ini adalah rezeki Anda ya. Jadi melalui keahlian Anda mendesain itu menjadi sebuah rezeki yang nantinya bisa Anda lakukan ya. Jadi silahkan dicoba. Oke ya, cara yang ke-8 adalah bergabung ke platform survei online ya. Cukup menjawab beberapa pertanyaan mudah, Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini ya, bergabung ke online survei memang menjadi cara mendapatkan uang dari internet untuk pemula yang sekarang ini mulai digemari. Meskipun cara ini tidak menjanjikan hasil yang sebesar cara yang lain, tapi cukuplah untuk menambah uang saku Anda. Selain itu, perusahaan kian banyak yang membutuhkan survei. Untuk apa sih? Meningkatkan kepuasan pelanggannya dan mendapatkan berbagai data untuk pengembangan produknya. Artinya apa? Online survei akan tetap dibutuhkan. Anda bisa menggunakan cara ini. Anda bisa bergabung ke platform survei ya. Di Indonesia terdapat beberapa platform seperti YouGov Indonesia, Opini World, dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi Anda bisa coba untuk mengunjungi platform-platform survei online itu ya. Jadi yang pasti yang harus Anda ingat di sini adalah tips ya yang bisa Anda gunakan untuk mengikuti survei online tersebut ya. Yang pertama adalah pilihlah platform survei yang terpercaya dan membayar sesuai ketentuan. Jadi Anda harus cek benar di deskripsi dari website platform survei tersebut. Ya, jangan sampai nanti ketika Anda selesai, kemudian Anda sudah mengerjakan tugasnya, tapi mereka tidak memberikan apapun. Ya, jadi Anda harus riset dulu, Anda harus cek dulu, pastikan platform tersebut terpercaya dan membayar sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan waktu yang Anda miliki, karena proses survei ini bisa cukup lama. Ya, karena kita mengisi banyak item, kita baca dulu, kemudian baru kita ngisi dan sebagainya. Jadi itu pastikan ya, pertimbangkan waktu Anda. Ya, jangan gunakan email utama karena akan dibanjiri dengan penawaran survei. Nah, ini pesan aja ya. Jadi kalau bisa ketika Anda daftar gunakan email cadangan atau email kedua atau email yang khusus Anda gunakan hanya untuk di platform survei ini aja. Ya, untuk daftar aja. Jadi jangan gunakan email utama Anda. Oke ya. Yang berikutnya adalah baca dengan baik syarat dan ketentuannya. Itu yang paling penting ya. Jangan sampai nanti Anda kecewa. Oke ya, jadi meskipun di internet itu banyak platform survei online yang menawarkan begitu banyak janji ya, jadi kadang-kadang kita harus benar-benar riset, kita harus benar-benar cek, pastikan mereka sesuai dengan keinginan Anda. Oke ya, boleh dicoba. Ya, dan silakan dicoba. Oke ya, sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang dari internet ya. Demikian beberapa cara yang bisa saya share di kesempatan kali ini ya, di video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian silahkan di-share ya. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan komentar di kolom komentar yang ada di bawah video ini.
Oke ya. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.